Ya Allah. Ismail, Ismail, Ismail. Allah, Allah ya Rabbi, Allah. Ismail. Nah, Ya Allah. Kamu acting ya? Ya Allah ya Rabbi. Apa nih? Ya Allah, buat malu aja. Pandi tahu pasti Iya. Mister sayang sama Pandi. Iya Mister dong. buat seperti ini kan. Iya dong, kan bisa sayang sama murid Mister semuanya ya. Kamu sehat ya? Alhamdulillah, Pandi sehat. Wah, Mister sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Yeay, gak mati benaran. Memang lah kayaknya minta ditumbuk nih. Wah, ini keras-keras Cukup nih. Mister, mereka. cukup Mister. Kita cukup. pembukaan lagi Mister, pembukaan. Kita pembukaan Iya, kita Mister. mau pembukaan ya. Oke, welcome to dunia Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Tadi kita sebut namanya Ismail, jadi di sini kita akan menyebut namanya Ismail, tapi mungkin dia akan bercerita selengkapnya mungkin dari mana asalnya dan kenapa sih kita harus melakukan acting itu. Semata-mata bukan untuk bukan untuk seru-seruan atau gimana kali ya. Betul. Tapi kita itu pengen memberikan kayak ilustrasi bagaimana kamu pernah mengalami. Iya, pokoknya apa yang dialami itu tidak jauh dari video yang tadi kita perankan pertama kali pembukaan video ini. Nanti dia akan bercerita tentang banyak hal, yang bercerita tentang beberapa kali pingsan dan bahkan pernah mengalami koma. Iya ya, benar ya? Benar. Oke, benar banget. Jadi pemirsa, hidup dia jauh lebih drama daripada apa yang kita lakukan tadi. Dan untuk itu, terus tonton Dunia Aska, jangan kemana-mana, pastikan Anda menonton sampai habis. Oke Pak, silakan perkenalan dulu Pak. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan dari mana saya berasal. Nama saya Alfandi Pranata Ismail, panggilan saya Ismail. Saya asal dari Duri, Riau. Oh, dari Duri, Riau. Iya, betul Mister. Oke. Jadi di sini hubungan kami ini bukan seperti yang dia bilang tadi sayang-sayang. Iya sih, Mister sayang kamu kan? Ya, Ya, karena Mister adalah gurunya kamu Guru, kan, betul, dosen dosen. gitu kan. Jadi memang sayangnya antara guru dan murid atau dosen dengan murid. Ini Avandi nih ya, kamu datang dari Duri ya. betul Mister. Dari Duri. Dan hidupmu juga tertusuk duri. Enggak Mister, tidak Mister. Durinya si Anu tuh, pacarmu yang bernama Mawar itu. Oke, kita nggak usah ngelantur panjang lebar, kita langsung bakal cerita seperti apa sih pengalaman daripada Ismail mengalami beberapa kali pingsan sampai dia mengalami koma. Oke, silakan. Saya akan bercerita gimana saya koma awalnya ya. Saya itu awalnya saya nongkrong di kedai gitu, nongkrong lah sama kawan-kawan di kedai pas sekali malam minggu tuh Mister. Oh gini, kalau kita nonton berita tuh biasanya ada kejadian tahun berapa gitu. Tahun berapa? Iya. Saya itu kecelakaan di tahun 2000 akhir 2019. Oke. Saya di situ saya kecelakaan dan saya bersama teman saya kecelakaan. Pas saya kecelakaan itu kronologisnya saya dari kedai nongkrong sama kawan-kawan Mister. Iya. Kami pulang Benar. nongkrong. Terus kami mau nonton apa Mister? Nonton balap sambil makan somai lah. Iya, Ada benar. semua somai sama di sana Mister. Pas kami berangkat dari tongkrongan kami mau ke arah Simpang nama tempatnya tuh Mister. Simpang Geroga. Simpang Geroga namanya Mister. Jadi Geroga ini memang ada di Sumatera Utara juga. Apa sih arti Geroga itu? Geroga itu nama daerahnya itu Mister. Oh. Nama tempat titiknya tuh. Iya, jadi di Simpang Indonesia Geroga. ini ternyata memang banyak tempat yang namanya sama. Sama. Di sini kan ada Kulim juga ya Mister. Iya. Di sana pun ada Oh, ada Kulim juga Kulim juga. Ada Benar Mister, banget. ada benar. Siap.
itulah pas berangkat dari tongkrongan, waktu mau nyebrang jalan, lawan dari sini mister. Saya nyebrang tuh langsung dilanggar mister. Wah, saya terbang mister. Terbang ya. Jungkir balik saya mister. Iya benar. Saya ada pingsan. Dari mulut saya keluar darah, dari hidung keluar darah. Ismail udah kejang lah mister. Udah kejang-kejang ya? Udah. Warga bilang gini, cepat selamatkan dia sebelum nyawa dia melayang. Itu kata warga mister. Kamu dengar itu orang pas ngomong itu? Kawan saya bercerita seperti itu Oh, mister. kamu udah nggak tahu lagi ya? Nggak tahu Udah apa-apa pingsan saya, mister. memang. Iya, betul. benar banget. Terus dibawalah saya ke rumah sakit mister. Dibawa keliling mister. Keliling. Ke rumah sakit, awalnya ke rumah sakit Tursina. Iya. Terus Permata Hati, nggak ada yang mau menerima saya mister. Karena mereka nggak sanggup lihat saya. Akhirnya saya lah dibawa lah ke rumah sakit umum mister. Situlah saya langsung dikasih infus oksigen, langsung saya dikasih itu mister. Itulah saya pas itu saya mau dirujuk ke Pekanbaru mister, untuk memasang pen di sebelah kanan muka saya, setengah dipasang pen. Kenapa nih dipasang pen ini? Kenapa kondisi wajah kamu memang seperti apa? Itu mau dipasang pen itu karena wajah saya ini setengah retak mister. Retak, mata saya darah dalamnya mister. Benar. Kan mata orang kan putih nih mister. Iya. Ya? Saya enggak, saya darah mister. Oh, yang putihnya ini darah gitu Iya, ya? darah. Oh, iya, Darah iya. bergumpal aja di sini. Di sini pun darah bergumpal. Iya. Itulah makanya saya dianjurkan untuk memasang pen supaya tulangnya menyatu lagi mister. Menyatu aja. Dan orang tua saya menolak. Orang tua saya menolak karena kalau saya masang pen pasti muka saya cacat, bekas-bekas jahitan. Betul sih nggak mister? Iya. Dan sekarang masih tampan. Ada nggak sih terasa bekas-bekasnya sekarang? Ada mister. Ada, Yang sebelah sini. Yang ini. Apa rasanya? Gimana? Misalnya saya giniin, ada yang ngilu tuh mister. Oh, ngilu ya? Langsung ngilu dah. Kalau misalnya gini kan pakai cinta ngilu. Ada lagi tuh mister. Iya kan. Ya kalau namanya ngilu ya tetap ngilu siapa Iya, aja ya kan betul. yang melakukan itu. Kan logikanya kan gitu ya. Iya. And then Terus pas saya mau dirujuk itu mister, orang tua saya harus menandatangani surat supaya saya dibawa ke Pekanbaru. Orang tua saya menolak mister. iya benar banget. Menolak sekali. Sebab orang tua saya nggak mau muka anaknya cacat. Tapi dokter itu menyarankan mister, muka anak bapak tidak cacat, terkecuali kita ambil kulit paknya, kita letak di mukanya. Orang tua saya tidak setuju mister. Saya tidak jadi dipasang pen, saya tidak jadi rujuk ke Pekanbaru, saya tidak jadi. Oke. Itu kan pengalaman pertama. Iya. Itu kamu pingsan dan sampai segitu banget sampai kamu hampir memasang pen di wajah di sebelah kanan. Ini cerita pertama, mungkin kita bisa langsung melompat kepada cerita yang kedua. Cerita yang pingsan itu ya mister ya. Oh, oke. Pada hari itu sih pagi nih mister ya. Di depan rumah saya itu saya membangun jembatan parit. Jadi saya ikut membantu tuh kan mister, untuk rumah saya sendiri juga ya kan. Saya bersama om saya, orang tua saya pun nyuruh bantu om. Oke. Saya bantu mister, tapi saya nggak ada makan dari pagi mister. Nggak ada makan saya bantu lah om, saya terus bantu. Kenapa nggak makan? Nggak mood tuh mister, Iya, makan tuh nggak mood. Iya. Kenapa tiba-tiba nggak mood? Lebih enak kerja aja lah. Tapi berarti kamu kerjanya waktu itu memang diminta ibu untuk bantu om dan kamu memang senang gitu ya? Senang Karena ya. saya pernah juga di kerja bangunan gitu. Iya. Saya pernah kerja bangunan Iya. sama om saya. Walaupun gajinya sih nggak seberapa. Iya. Jadi kan bisa menghasilkan duit Iya, lah. benar banget. Halal. Dan menaktir mantan. Enggak ya. Nggak ada dong mister, kosong. Untuk apa tuh berarti uangnya? Ya untuk kehidupan saya sendiri aja. Kalau misalnya saya mau beli ini, saya tidak perlu minta ke orang tua, bisa sendiri ada. Jadi kayak lebih kepada mandiri gitu. Iya. Jadi karena kamu merasa memang udah pernah juga cari uang dan ya kayaknya nggak apa-apa sih bantu om gitu ya. Betul. Tapi makan lagi nggak mood gitu Iya. kan. Kenapa sih nggak mood makan? Ya gara-gara saya asam lambung itu mister, kan saya asam lambung tuh.
Oh, jadi asam lambung itu kadang-kadang kita pengen makan, kadang-kadang nggak pengen makan gitu betul, ya. Mister. Mulut Pandi itu kadang kayak rasanya pahit gitu. Terus itu Pandi nggak makan. Benar. And then Terus pas Pandi kok kerja, jadi ganti nama nih? pas Oh, Ismail iya. pas Ismail kerja itu Iya. sampai maghrib, Mm. mood makan Pandi datang. Iya, Pandi Sama. lagi. Ya kan? Ya, mood makan Iya, Ismail itu datang, iya, Mister. Iya, benar banget. Itulah kan Ismail cari makanan keluar. Iya. Pas cari makanan itu Ismail pergilah bersama wanita lah. Iya. Wanita. Oh, Perempuan. ujungnya ada juga itu ya. Dari tadi ngaku-ngaku jomblo. Oke, and then Pergilah sama seseorang wanita. Namanya kita skip ya. Iya. Namanya kita skip. Namanya saya skip. kita sensor. Berarti nggak diakui dong. Ya, pokoknya kan itu bukan bagian daripada cerita yang pengen kita ceritakan gitu. Bukan maksudnya kita melupakan seseorang, enggak. Bukan. Apalagi yang udah ada. Setelah itu kamu pergi sama itu ya, sama pacar lah. And Iya. then habis itu Saya pergi sama pacar. Saya bertanya sama pacar saya, kamu mau makan apa? Ismail mau makan. Ismail belum ada makan dari pagi. Ya. Oh, habis kerja itu kamu ketemu dia Iya. dan nanya mau makan Iya. enggak gitu kan. Soalnya kan Ismail kan belum makan tuh. Iya, Sekalian ngajak dia makan lah gitu kan, Mister. Benar. Mau makan bakso kata itu, Mister. Tapi Pandi nggak suka bakso, Mister. Iya. Kurang suka lah. Iya, ini Pandi Ismail Iya. Ismail gitu udah kayak nama dia juga sih sebenarnya, tapi apa namanya mungkin membingungkan bagi kamu ya. Oke, jadi Ismail gimana nih? Ismail saranin dia, Ah, kita makan nasi goreng aja ya, kalau Iya. kita biasa. Terus Iya. nama nasi goreng itu nasi Iya. goreng Pekalongan, Mister. The best benar, pokoknya the tuh, best Mister. pokoknya itu di kampungmu ya. And then Dari situ kami dah jalan muter mau ke arah nasi goreng. Adalah namanya Jalan Indra Pahlawan namanya itu kan, Mister. Pas di simpang itu saya berhenti. Di situ titik saya pingsan. Tergeletak langsung saya, Mister. Posisinya itu gelap, ya jalan tuh gelap, Mister. Nggak ada siapa-siapa pun di jalan tuh. Kamu naik sepeda motor Betul. sendirian apa sama dia? Sama dia. Sama dia habis Iya. itu? Saya mau nyebrang jalan, mau nyebrang ke sebelah. Iya. Saya harus berhenti dulu, lihat kiri kanan. Iya. Situ saya langsung jatuh, Mister. Oh, berarti pacarmu juga jatuh dong? Iya. Tapi ditahannya motor tuh, Mister. Iya, Ditahannya. Saya dah tumbang aja ke jalan. Iya, Dan dia kebingungan, Mister. Dia iya. wanita itu menangis ke saya. Nggak Menangis. gitu-gitu. Dia bilang, kamu sadar kamu Iya, kenapa? Kamu enggak. kenapa? Iya, yang tadi ya, kan? Betul nggak, Mister? Aduh, kayak yang tadi banget. Habis itu? Ya Fandi ya nggak Nangis, bisa. nangis dia. Nangis lah dia. Akhirnya diteleponnya orang tua saya. Ayah, karena kan dia dekat sama orang tua saya. Iya, Dekat. Namanya kali. juga calon mertua harus Iya, dekat ya. saya ada 2 tahun lah sama Iya, dia udah kan. tahun ya. Walaupun udah jadi mantan lah. Iya, iya. Telepon orang tua saya. Ayah, Ismail pingsan ayah, cepat ayah, tolong dia, cepat. Nangis gitu Iya. ya. Cepat, puput takut, cepat. Datanglah orang tua saya, Mister, bersama kawan-kawan dia, membawa saya ke rumah sakit. Rumah sakitnya itu, Mister, sama dengan rumah sakit pas Pandi kecelakaan koma itu, Mister. Sama rumah sakitnya. Dibawalah saya di sana. Saya cuman dipanggil Ismail. Iya. Saya cuman buka mata. Buka mata. Saya nggak tahu siapa-siapa di Iya, samping saya, Mister. buka mata tapi nggak loading ya. Iya, tapi tangan saya tuh, Mister, kayak inilah, Mister, kayak orang stroke lah gitu. Oh, gitu. Kaki saya pun juga diurut nggak juga, Bang, nggak juga menyaut saya dong. Jadi tanya, Ismail sakit apa? Gini. Kayak tanah gini. Oh. Udah nggak sanggup bicara lah lagi gitu, nggak sanggup bicara apa Ismail lah gitu. Akhirnya itulah rupanya, Mister, asam lambung Pandi kena, Mister. Gara-gara nggak makan. Rupanya gara-gara kita punya sakit asam lambung, kita tuh harus makan rutin. Oh iya. 3 kali sehari atau 2 kali sehari sih boleh, supaya kita tuh tidak ada sakit lambung lah, Mister, supaya tidak kambuh lah penyakit kita itu. Kejadian itu setelah kalian makan yang nasi goreng tadi? Sebelum. Oh, memang belum. Oh iya. Itu mau menuju ke nasi goreng itu, Mister. Memang benar-benar mau nyebrang gitu. Iya. Di seberangnya ini udah nasi goreng nih Udah, gitu. ya. Oh.
Itulah saya langsung Ismail langsung tergeletak tiba-tiba. Disitulah Fandi kena ya Mister. Waktu itu nggak ada ini ya, kalau di situ kan cuma jatuh gitu aja, nggak ada paling berdarah, ada nggak berdarah? Nggak. Oh berdarah nggak ada, Nggak ada. Mister. Nggak Cuma ada. jatuh gitu aja tapi Iya. nggak ya ini. Jadi masalahnya di situ memang lambung ya, dari dalam ya. Iya betul. Betul. Yang palingan Fandi muntahnya cuman air liur aja Mister. Muntah air liur aja. Siap muntah itu langsung keringat. Muntah keringat. Seperti itu saya Pak Ismail di rumah sakit Mister, seperti itu. Nggak kayak mana ya, mau makan nggak bisa, ini udah sakit, kepala ada pusing kali Mister. Sakitnya tuh kayak mana sih gambaran sakitnya itu? Gambar sakitnya tuh ibaratkan kayak ditusuk-tusuk ini di sini Mister. Gitu. Tusuk pas kali di ulu hati kan. Ditusuk rasanya. Iya. Ya Fandi, orang tua Fandi sarankan ucap ucap astagfirullahaladzim, baca ucap ya Fandi lakuin walaupun nggak suara Fandi nggak jelas lah. Itu Ismail baca astagfirullahaladzim. Orang tua Fandi Itu kamu berarti sadar ya waktu itu ya? ya setelah subuhnya lah. Oh subuhnya. Iya. Kejadian ini Malam. Oh malam kejadian. Iya jam 8 jam 8 malam. Itulah karena disuruh orang tua seperti itu. Sebab orang tua saya kan itu Mister, buat agama lah gitu Mister. Gitu ya. Taat sholat 5 waktu. Anaknya aja yang rada-rada, namanya aja yang Ismail ya kan. Anaknya pun sholat juga. Oh sholat juga ya kan. Walaupun nggak 5 waktu lah, yang penting kita kan ada sholat, dapat pahala gitu. Benar banget. Ini kayaknya dari cerita kamu nih udah kelar nih pembagian yang kedua, kamu mengalami pingsan karena lambung kamu sedang kosong. Nah kita cerita yang ketiga, mungkin juga ini merupakan cerita yang terakhir ya. Iya. Dari cerita perjalanan kamu mengalami pingsan, dan yang terakhir adalah mengalami kritis alias koma nih. Bagaimana nih awal mulanya? Itu yang yang koma tadi awal cerita. Oh, yang koma yang awal tadi. Oh, yang awal tadi. Ini Oh, yang berdarah-darah itu. Iya. Itu yang koma ya. Iya, betul. Benar banget nih. Oke, jadi yang terakhir ini berarti pingsan juga. Pingsan lagi. Oke, monggo. Cerita awalnya nih saya cerita lah guys ya, kan guys. Saya itu pergi bareng kawan-kawan nih Mister. Bertiga sih tartik kami. Bisa dibilang terong-terongan lah. Iya. Terong-terongan. Memang sih, soalnya mau cerita kecelakaan aja senyumnya itu gitu kan. Iya itu. Kemana kita? Kemana kita bro? Kita kesini aja Ismail lah, duduk di Alfamart lah kita. Iya, benar banget. Itu Ada. tahun berapa nih? Ini sama di tahun 2020 tuh Mister. Oh 2020. Ya. Jadi yang tadi yang sampai ke rumah sakit yang pingsan itu tahun berapa? 2019 ada 2 kali tuh. Oh 2 kali. Ya. Jadi ini yang terakhir Ya. yang 2020. Ya. Oke. Di Maret lah kita. Tuh Ismail bertanya tuh Mister. Iya, Emang duit lu banyak apa duduk-duduk di Indomaret? Iya. Lu kira di Maret itu murah-murah? Iya. Itu emang ada ketengan jualnya kan kagak ada. Itu kayak anak Jakarta gitu. Iya, Anden. Ya. Tuh teman Ismail bilang, "Dah, dari aku 25.000." Ya kekal lah nih Mister ya. Udahlah tuh Ismail keluarin duit. Nih dari aku 20 aja lah. Datang satu lagi Mister. Tahu Mister dia bilang apa? Iya. Saya nggak ada duit. Astagfirullahaladzim Mister. Sekarang teman tah lah Mister ya. Iya, Akhirnya duduk aja lah di sana Mister. Belilah minuman green tea yang harga 3.000, Iya. 3.000-an tuh lah Mister. Iya, benar. Belilah apa? Makanan. Iya, Terus apa? Rokok lah. Iya. Ya kan untuk mana-mana suasana biar Iya. hangat lah. Biar hangat. Emang butuh kehangatan juga ya. Jomblo nggak jomblo butuh kehangatan. Betul, Oke, Mister. benar Betul. banget. Ben? Situlah dah jam 000 malam. Oh, tengah malam. Jam 12. Terus Fandi menyarankan, Ismail menyarankan, teman saya tidak boleh lebih dari jam 12 pulang, nanti saya kena marah, saya kena kunci. Terus saya tidur di luar. Saya pernah Mister Oh, pernah.
pulang ke rumah dikunci. Tahu nggak Mister Hmm. Ismail tidur di mana? Hmm. Tidur di mobil Mister. Hmm. Onda Ismail tinggalin di luar. Hmm. Mau hilang nggak hilang, biar aja lah, nggak urus, penting Ah, tidur. mobil siapa? Mobil ayah Mister. Emang mobilnya nggak kunci gitu? Enggak, mobil dump truck Mister. Oh, Dump truck nggak iya. dikunci, buka langsung iya. Mister. Dump truck kan payah orang Iya, Bali sih Mister kan. ah. Terus pas itu lagi ya udahlah ya lah, kita pulang daripada Ismail tidur di Iya. mobil terus. Iya, Taunya kalian baru sadar kalian tuh Ismail bilang gitu kan Mister. Pulang lah. Pas perjalanan pulang Mister, Pandi Ismail mengantarkan Pandi yang namanya B lah di sini Iya. ya kita kan. Kalau nama-nama orang selalu kayak tersangka sama kamu ya. Selalu kasih kayak nggak dikasih nama, disensor, betul. dikasih B, ya udah. Si B lah. Ismail antar ke rumahnya awal. Terus si A ini Mister nanti pulangnya bareng, soalnya satu arah jalannya. Kecuali si B ini lain arah. Udah saya antar si B. Udahlah, saya pamit lah Ismail sama si B itu pulang. Ya udahlah, hati-hati kalian di jalan, hati-hati. Oke, makasih ya. Ya. Pas jalan arah pulang sama si A Ismailnya, tuh pas ke rumah dia, Pandi Ismail ini udah muntah. Tiba-tiba Udah berapa bulan ternyata? Apaan nih, apaan nih, ya Allah. Bukan Ya, hamil. bukan, sama sekali bukan. Bukan hamil. Bukan hamil Mister Iya, ya. enggak, iya. Mister nih, Ente, ya Allah, kan enggak. Terus? Dan sebelum Pandi ngantar si A tuh Mister, Pandi itu berkelahi. Sama dia? Bukan. Oh. Ada nama daerah Pandi, Kulim. Kulim namanya Mister, daerah Kulim. Dia itu pakai Honda Air King Mister. Pandi mau nyebrang, mengantar si A. Masih jauh nih Mister, masih jauh. Digini kan ya Mister, kok mau kolantak aku katanya. Ya, Bang, saya kan mau nyebrang Bang, abang kan mau arah sana, tuh saya berhenti dulu. Kan masih jauh kita nih Bang. Rupanya Mister dia mabuk Mister. Pandi bersumpah Mister ya, ini nggak cerita bohong nih Mister, nggak cerita bohong. Dan ternyata Pandi ditumbuknya Mister. Modelnya besar Mister, tegap. Ditumbuknya apa pupap. Pandi itu diam aja Mister. Masih ada jejaknya Mister. Dia mijak perut. Ini Mister. Oh, kayak gitu. Ya, ini jejaknya. Dia mijak perut. Mijaknya pakai apa kok sampai kayak gitu? Di daerah itu gelap Mister, gelap kali. Dia lah dipijak ini. Enggak pakai kaki bisa kayak gitu ya? Iya. Dan kepala Ismail ke kayu balok. Oh. Pup. Itu Pandi Ismail tuh gini Mister kan, biar enggak. Yang si A ini Mister diam. Enggak berani menolong. Alasannya nanti aku kena juga. Tuh Ismail bilang, kau mau membantu, kau harusnya pikir kau bantu kawan-kawan sedang kesusahan sih. Yang kena apain orang. Nindak lah Mister. Pandi Ismail dibiarinnya aja. Udahlah kayak yang menumbuk Pandi itu pergi. Pandi Ismail kena tumbuk itu Mister. Ada Indomaret di seberangnya itu Mister. Tapi tidak ada satupun orang yang melewati jalur lintasnya. Tak ada, kosong sama sekali. Ismail antarlah si A. Tuh masih ngantar tuh, udah kalau kayak gitu tuh masih ngantar. Masih antar si A. Masih menguatkan diri lah untuk teman. Ismail antar, Ismail pulang. Pas di depan pintu rumah, Pandi dah tuh langsung. Dah nggak tahan. Langsung tuh duduk. Gedar ya suara masih pelan kan karena kan pintu tuh kalau digedor ini kan bersuara kuat tuh Mister. Langsung ayah bangun. Ngapa kau Ismail, ngapa kau? Bangunlah, ngapa kau, kenapa kau? Dibawa lah ke rumah sakit. Dan rumah sakitnya itu Mister sama lagi ya yang kan? kedua kali kejadian itu sama Mister. Dalam hati Pandi waktu rumah sakit itu gimana sadar, kenapa kau kena tumbuk ya? Gimana aku nak tumbuk? Di situ tuh loket namanya, loket apa sih? ALS nggak salah, ada tutup juga sih. Benar. Loket ALS di sini ya, daerah sini. Datanglah ayah Ismail ke TKP karena seberangnya Indomaret kan ada CCTV-nya tuh Mister kan, CCTV arah ke jalan.
ternyata CCTV-nya tuh nggak sampai Mister ke jalan. Ayah Fandi itu pengen tahu siapa sih orang yang menunggu anak dia tuh. Soalnya kan Ayah Fandi ya ada radang premannya lah. Iya, Mister, kayak kan. kamu juga lah. Akhirnya Ayah Fandi bertanya, kayak mana wajah-wajahnya? Bagian ranking ya, warna hitam ya, badannya besar ya, sering pakai topi, rambutnya ada gini ya. Akhirnya Ayah Fandi Mister dicarinya lah siapa yang menunggu Fandi itu Mister. Dapatlah satu orang Mister. Ternyata bukan dia Mister. Ternyata dia kepala desa Mister. Oh, ya Kepala desa ya, Mister. Kepala desa. Aduh. Salah. Untung nggak kena masa. Iya. Benar. Sempat kena masa. Tak berbentuk aja Mister. Setelah itu pas Fandi cerita, Fandi masih di rumah sakit tuh Mister, masih di rumah sakit tuh. Pulanglah Fandi agak-agak rumah sakit tuh agak 4 hari lah. Agak 4 hari baru pulang. Setelah kawan-kawan Ayah Fandi kan masih sibuk, ya Mister, sibuk mencari siapa sih orangnya. Terus ayah bilang, itu apa tuh nanya tuh, kayak mana kronologi, kayak mana ciri-ciri orang tuh. Rupanya nggak ada dapat tuh Mister. Setelah yang menunggu Fandi nggak ada yang dapat orang. Ayah bilang udah jalan tai itu karma nanti sama dia, percayalah. Iya. Oke, itulah kehidupan Fandi lah itu Mister. Kayak mana sakitnya lah Mister, dari belanta apa semua. Ibaratkan itu kan menyusahkan orang tua lah juga Mister kan, betul nggak? Enggak sih. Seharusnya sih iya Mister. Iya. Menyusahkan aja ya. Masa ya rumah sakit kan nggak kecil biaya Mister, nggak kecil. Tapi orang tahu banyak uangnya. Enggak lah Mister. Semua di dunia ini sama ya. Sederhana ya semua, nggak ada yang kaya, nggak ada yang sekali jalan dan truk udah berapa juta ya? Tak ada Mister. Oke, udah selesai nih ceritanya nih. Udah Mister. Jadi pemirsa, ada 3 cerita yang telah diceritakan oleh Ismail ke depan pemirsa, semua disajikan hanya untuk mendapatkan manfaat apa yang mungkin bisa kita ambil dari situ. Nah, sebelum kita meminta pemirsa mendapatkan manfaat apa sih dari apa yang dialami Ismail, mungkin Ismail juga bisa mengambil kesimpulan dari semua itu. Ada ibrah apa yang bisa diambil? Ya, Ismail awalnya sih ibu yang Ismail apa itu, Ismail berjanji sama orang tua Ismail, yang orang tuanya ibu. Ismail nangis Mister, nangis karena mereka lah penguatkan Ismail sampai sama Ismail bilang, ayah, ibu, doain Ismail sembuh, doain. Ismail janji, Ismail rajin sholat, rajin baca Al-Quran. Ketika Ismail sukses, Ismail janji akan naikkan ibu dan ayah haji. Situ Fandi menangis soalnya ucap. Itulah ya Fandi ambil hikmahnya sih. Gimana ya? Yang berlalu itu adalah berlalu. Terus kita harus lebih baik dari yang sebelumnya. Gimana cara lebih baik? Ya merubah diri kita dengan yang lebih baik itu kayak seperti kita ambil hikmah itu, seperti kita sholat, kita baca Al-Quran, dan supaya pahala kita itu ada, dosa kita itu terhapus lah, walaupun nggak seberapa. Misalnya sholat kita itu cuma nggak sampai 5 waktu 1 hari saja sih ibaratnya. Oke pemirsa, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang tua di mata Ismail adalah sesuatu yang luar biasa, dan orang tua adalah alasan kita untuk berjuang untuk lebih baik lagi. Nah, dari semua pengalaman yang Ismail katakan, beliau menyimpulkan sudah saatnya kita itu memperbaiki diri, mungkin dengan mengaji, dengan sholat, intinya adalah dekat dengan Tuhan. Jadi sebenarnya manusia ini memang butuh Tuhan ya. Butuh. Jangan kita butuh Tuhan di saat kita kesusahan. Jangan. Kita itu butuh Tuhan selamanya Mister. Betul nggak sih? Kita itu harus menuju ke jalan surga, bukan ke jalan neraka Mister. Kayaknya ini ceramahnya bakal panjang banget. Terima kasih pemirsa telah mengikuti Dunia Aska. Iya, di segmen kisah inspiratif ya dari perjalanan hidup dari Ismail ini. Mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa mengambil hikmahnya. Jika di kisah ini ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak sebaiknya diambil, ingat, kita sebagai orang bijak mengambil yang baik dan buanglah yang buruk. Terima
Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like and subscribe dan share ke teman-teman agar kamu dan teman-temanmu tahu seperti apa Ismail berjuang bersama Betul. mantan. Ah. Oke, terima kasih pemirsa. Saatnya mengatakan bye Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismail, Ismail, Ismail. Ismail. Dan kita lihat dulu. Bodoh kali lo. Cepat kali mungkin instan, nak.